Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Pradapati. Saya kuliah di Institut Sains dan Teknologi Akprin, jurusan Teknik Industri angkatan 18 dengan NIM 181021070. Nah, baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode 3D printing, rapid prototyping, layar manufacturing, dan active manufacturing. Beberapa metode rapid prototyping. Yang pertama ada Fuset Deception Modeling atau biasa disebut FDM. Yang kedua Selective Laser Sintering atau SLS. Yang ketiga Stereotype Light Photography atau SLA. Yang keempat Laminate Object Manufacturing atau LOM. Kita masuk ke FDM atau Fuset Deposition Modeling, yang dimana teknik printing FDM itu adalah teknik dimana bahan mentah dibentuk melalui proses ekstrusi dan mentah secara objek part by layer, sebuah objek yang dibentuk secara selektif yang sudah diatur sebelumnya oleh lelehan material. Adapun gambar mesin FDM, yang pertama ada liquefier moves in X dan Y direction. Yang kedua itu ada extrusion nozzles, supports, foundation sheet, boil platform support, material spool, dan model material sport. Yang kedua itu ada SLS atau Selective Laser Sintering, yang dimana diterjemahkan dalam bahasa Inggris sintering laser selektif adalah teknik pembuatan aditif yang menggunakan laser sebagai sumber daya untuk menyinter material serbuk, mengarahkan laser secara otomatis pada titik dalam ruangan yang ditentukan oleh model 3D, mengikat material tersebut bersama-sama untuk menciptakan struktur yang solid. Nah, adapun mesin SLA seperti gambar ini, ada laser, leveling roller, powder feed supply, ada lenses, ada XY scanning mirror, laser beaming, sintered part, powder bed, ada powder feed piston, powder feed supply, ada build piston, build chamber, dan powder feed piston. Nah, baik, yang ketiga itu kita masuk ke stereo lithography atau SLA, yang dimana suatu bentuk teknologi pencetakan 3D yang digunakan untuk membuat model, prototipe, pola, dan bagian produksi dalam model lapis demi lapis menggunakan proses fotokimia, di mana cahaya menyebabkan monomer kimia dan oligomer saling bersilangan untuk membentuk polimer. Nah, adapun gambar mesin SLA itu bagian-bagiannya ada laser, elevator, ada sweeper, layered part, boil platform, ada lenses, ada XY scanning mirror, laser beam, fat, dan liquid photopolymer. Adapun yang selanjutnya Laminate Object Manufacturing atau LOM, yaitu pembuatan objek yang dilaminasi adalah sistem prototyping cepat yang dikembangkan oleh Helix Inc. Objek yang dicetak dengan teknik ini dapat dimodifikasi dengan pemesinan atau pengeboran setelah pencetakan. Adapun gambar dari mesin
LOM, yaitu bagiannya yang pertama ada mirror, moving optics head, tile, layar control, block, check up roll, platform, supply roll, sheet material, heater trailer, dan laser. Adapun yang sangat berguna dan diperlukan dalam dunia industri, yang pertama meningkatkan efektivitas komunikasi di lingkungan industri atau dengan konsumen. Yang kedua, mengurangi kesalahan-kesalahan produksi yang mengakibatkan membesarnya biaya produksi. Yang ketiga, mengurangi waktu pengembangan produk. Yang keempat, meminimalisasi perubahan-perubahan mendasar. Yang kelima atau yang terakhir, memperpanjang jangka pakai produk, misalnya dengan menambahkan beberapa komponen fitur atau mengurangi fitur-fitur yang tidak diperlukan dalam desain. Adapun langkah yang terakhir, kita lihat tabel perbandingannya, yang dimana skema alatnya yang pertama itu ada FDM dengan gambarnya, ada bahannya yaitu plastik filamen, akurasinya rendah, harga mesinnya murah, harga bahannya murah, kecepatan tinggi, tahun mulai digunakan yaitu pada tahun 1988, jumlah pengguna di industrinya yaitu di dunia konstruksi. Adapun skema alat yang kedua yaitu SLS, bahannya yaitu bubuk polimer, akurasinya tinggi, harga mesinnya mahal, harga bahan yaitu mahal, kecepatan tinggi, tahun mulai digunakan yaitu pada tahun 1989, jumlah pengguna di industri yaitu digunakan pada industri otomotif. Adapun skema alat yang ketiga yaitu SLA, bahannya yaitu dari plastik seperti gulungan kabel yang nantinya dicairkan dan dibentuk. Akurasinya tinggi, harga mesinnya mahal, harga bahannya pun mahal, kecepatannya sangat tinggi, dan tahun mulai digunakan yaitu pada tahun 1986, dan jumlah pengguna di industrinya yaitu digunakan pada industri di dunia kedokteran. Adapun yang terakhir LOM atau Laminate Object Manufacturing. Adapun bahannya yaitu lembaran material seperti kertas, plastik atau komposit yang ditumpuk. Akurasinya rendah, terus harga mesinnya juga murah, harga bahannya murah, kecepatannya tinggi, tahun mulai digunakan yaitu pada tahun 1986, dan jumlah pengguna di industrinya yaitu dunia konstruksi, industri otomotif. Nah, baik, pada kesempatan kali ini sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya atas nama Muhammad Fikri Pradapati. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.